Hai Sobat Pintar, selamat datang di fitur AP Live. Bertemu lagi dengan saya Kak Korin yang akan menjadi tentor bahasa Inggris kalian. Oh iya, sebelum itu jangan lupa ya, like, comment, dan subscribe channel YouTube Aku Pintar. Di video ini, kita akan membahas dan belajar bersama dari naskah-naskah soal ujian nasional bahasa Inggris. Nah, sekarang kalian siapkan dulu yuk alat tulis dan juga catatan kalian. Jadi kalian bisa langsung catat semua vocabulary atau kosakata baru yang kalian dapatkan di video ini. Dan selama menonton video ini, kalian juga bisa loh berinteraksi langsung dengan cara menjawab pertanyaan sebelum kita bahas. Dan juga bisa tinggalkan komen di bawah kalau misalkan ada penjelasan yang masih kalian bingungkan. Oke? Nah, di pembahasan kita kali ini akan membahas naskah soal ujian nasional yang bentuknya itu news item. Kalian ingat nggak sih bentuknya news item itu yang seperti apa? Nah, Sobat Pintar, berikut ini ada naskah ujian nasional tahun 2015-2016. Coba kalian cari jawabannya nih, naskah yang bentuknya news item dalam waktu 30 detik ya untuk soal yang pertama ini. Nah, Sobat Pintar, gimana kalian mengerjakan soal nomor satunya? Bisa kan? Bener apa enggak nih jawaban kalian? Sekarang kita bahas yuk soal yang nomor satu untuk teks yang pertama. Jadi di sini teks yang pertama itu bentuknya adalah news item. Ini teks naskah ujian nasional tahun 2015 dan 2016. Jadi di sini sebelum kita membaca dari keseluruhan isi teks, kita coba dulu lihat di pertanyaan di nomor 1. Kita harus menemukan keywordnya atau kata kunci supaya kita bisa fokus dalam membaca teksnya itu nanti. Oke, di sini tadi ada Singapore is interested in making investment in. Jadi Singapura, negara Singapura itu is interested atau is interested itu maksudnya itu tertarik dalam membuat investasi itu dalam titik. Jadi kita harus mencari tahu Singapura itu tertarik itu membuat investasi dalam bidang apa sih atau dalam sektor apa sih, seperti itu. Itu informasi pertama yang harus kita dapatkan. Sekarang kita lihat ke teksnya, oke? Nah, di sini teksnya kan news item nih. Biasanya news item itu di sini ada judulnya terlebih dahulu. Judulnya tuh Singapore to develop marine tourism in Riau Islands of Indonesia. Jadi Singapura itu akan mengembangkan tourism atau objek wisata di Pulau Riau dari Indonesia, di Indonesia. Itu yang judulnya. Sekarang kita lihat ke paragraf pertamanya. Di paragraf pertama, Singapore has expressed its interest in developing marine tourism in Natuna, Anambas, and Lingga, the three beautiful yet hidden regencies in the Riau Islands, province of Indonesia. Jadi, Singapura itu sudah menunjukkan, has expressed, menunjukkan ketertarikannya, its interest. Jadi, its ini itu refer ke Singapura. Kayak gitu. Jadi, its interest in developing marine tourism in, jadi sudah menunjukkan ketertarikannya itu dalam mengembangkan objek wisata kepulauan di sini ada 3 namanya, Natuna, Anambas, dan Lingga. Natuna, Anambas, dan Lingga ini apa sih? Oh, mereka tuh three beautiful yet hidden regencies. Jadi 3 regency yang sangat indah namun masih tersembunyi gitu. Yang terletaknya itu ada di Pulau Riau gitu. Itu letaknya. Jadi isi di paragraf pertama itu menunjukkan main idea-nya itu pembahasannya adalah Singapura yang menunjukkan ketertarikannya dalam mengembangkan
marine tourism di 3 kepulauan yang ada di Riau. Jadi jawaban pertama kita sudah mulai menunjukkan prediksi jawabannya seperti apa. Tapi sekarang kita lihat kepilihannya satu per satu. Nih di sini di pilihan yang nomor 1 itu jawabannya A, tourism in the 3 islands in Riau. Jadi Singapore is interested in making investment in tourism in the 3 islands in Riau. Bener nggak sih? Singapura itu tertarik untuk membuat investasi di bidang tourism atau objek wisatanya di 3 pulau di Riau. Bener apa enggak? Bener sih, jadi ini bisa kita simpan dulu lah ya. Nah, ini bisa kita simpan terlebih dahulu. Sekarang coba jawaban yang B. Tourism in the sea around the 3 islands in Riau. Apakah Singapura itu tertarik pada objek wisata lautnya di sekitar 3 pulau itu? Bukan lautnya, bukan laut. Coba ya, ini diulang. Bukan lautnya, di sini bukan lautnya, sekitar 3 islands atau 3 pulau itu, akan tetapi ya 3 pulau tersebut itu kan yang bikin Singapura itu tertarik. Jadi jawaban yang B itu bukan jawaban yang tepat, kayak gitu. Nah sekarang kita coba lihat di jawaban yang C. Jawaban yang C itu building marine infrastructure in the 3 islands in Riau. Jadi kalau misalnya kita milih jawaban C, kalimatnya berbunyi Singapura itu tertarik dalam membuat investasi untuk bangunan infrastruktur gitu di 3 pulau. Apakah seperti itu? Bukan. Jadi mereka tuh tertariknya itu lebih ke pengembangan turismenya, objek wisatanya, bukan ke dalam building infrastructure-nya, ke bangunan. Oke? Jadi jawaban C itu bukan jawaban yang tepat yang bisa kita pilih. Kayak gitu. Gimana? Sekarang kita move on ke jawaban yang D ya. Ayo, harus cepat nih move on-nya. Biar kita juga bisa langsung menemukan nih jawabannya. Jawaban yang D, coba. Building tourism infrastructure in the 3 islands in Riau. Nah, ini bedanya sama yang C. Itu sebenarnya sama-sama building. Tapi tadi yang di atas itu marine infrastructure. Tapi yang D itu langsung tourism infrastructure. Tapi sama saja mereka bangunannya itu tidak menjadi fokus dalam pengembangan investasinya Singapura di Pulau Riau. Jadi jawaban D itu bukan jawaban yang tepat. Kayak gitu. Ini marine, yang ini tourism. Tapi sama-sama building, kayak gitu. Sekarang kita lihat ke jawaban yang E. Okay. Singapore is interested in making investment in developing tourism industry in the 3 islands in Riau. Nah, di sini ada jawaban yang lebih tepat. Di sini ada kata kuncinya developing. Nah, jadi jawaban yang ini bisa kita simpan. Nah, kalau dibandingin ya sama jawaban yang kita simpan sebelumnya, jawaban yang A atau jawaban yang A, itu jawaban itu dia lebih lengkap. Jadi dia jawabannya tuh jawaban yang lebih tepat, yang lebih benar. Jadi untuk yang nomor pertama, Singapore is interested in making investment in adalah opsi jawaban yang D. Developing tourism industry in the 3 islands and Riau. Jadi nomor 1 jawabannya yang I. Nah gitu sahabat pintar. Nih seberapa banyak sih kalian benernya? Nah sekarang kita coba lihat ke soal yang kedua ya. Nah, sobat pintar, di sini ada teks yang sama nih, teks yang pertama. Tapi di sini ada soal yang baru, soal yang kedua. Kalian coba kerjakan dulu ya dalam waktu 30 detik. Nah, sobat pintar, gimana? Kalian sudah menemukan jawabannya? Benar apa enggak tadi hasilnya?
Nah, sekarang coba kita jawab bersama-sama, kita bahas soal yang nomor 2 dengan teks yang sama. Seperti tadi, kita harus melihat keywordnya dulu atau kata kunci yang dicari di dalam teks di soal kedua itu apa sih? Sekarang lihat ya, di soal yang kedua, itu what is the, oke, Bijim, kok dia nggak mau? Oke, salah. Kenapa tuh? Oke. Nah, sobat pintar, gimana tadi kalian mengerjakan soal yang kedua? Sudah menemukan jawabannya? Hasilnya gimana? Benar apa salah? Sekarang kita coba yuk bahas bersama-sama soal yang kedua. Nah, seperti yang tadi, kalau misalkan ada teks-teks yang panjang tuh ya, yang di ujian nasional, kita harus atau diwajibkan nih, lebih baik kita harus membaca soalnya terlebih dahulu. Jadi kita harus menemukan keywordnya. Untuk soal nomor 2, coba keywordnya apa? Nih, what is the main idea of paragraph 3? Gitu. Jadi kita harus menemukan ini. Main idea-nya tuh apa sih dalam paragraf ketiga? Jadi kita langsung aja menuju ke paragraf ketiga di dalam soal. Nah, paragraf ketiga itu mulainya dari sini nih. Sampai sini. Itu paragraf yang ketiga. Karena mencari main idea, ayo kita baca bersama-sama, kita bahas. Di paragraf ketiga itu, Singapore's investment in the tourist sector would perfectly match with the island's need, he said recently. Suryo said that Singapore Ambassador Anil Kumar Nair visited the Riau Islands administration on Tuesday to show the country's commitment in developing the marine tourism sector. Nah, jadi yang kalimat pertama, Singapore's investment, jadi investasinya Singapura itu dalam sektor pariwisata nih ya, itu akan menurut mereka itu cocok gitu loh dengan perfectly match, cocok dengan keadaan dan kebutuhan dari kepulauannya itu sendiri, the island's need. Need itu maksudnya itu kebutuhannya gitu. He said recently, katanya akhir-akhir ini. Nah, katanya belakangan ini, dan di kalimat kedua, Suryo said that, jadi Suryo itu mengatakan bahwa ambasadornya Singapura nih, atau kedutaan duta besarnya Singapura bernama Anil Kumar Nair itu visited itu mengunjungi Riau Islands Administration on Tuesday. Jadi mereka tuh mengunjungi Pulau Riau pada hari Selasa. Buat apa sih mereka mengunjungi Pulau Riau? Di sini ada alasannya, to show the country's commitment. Jadi untuk menunjukkan gitu loh komitmen dari negara tersebut, negara Singapura dalam in developing the marine tourism sector, dalam mengembangkan sektor pariwisata kepulauannya, seperti itu. Nah, itu yang paragraf yang ketiga. Jadi pembahasnya itu ada tentang investasi Singapura yang cocok sama kebutuhan kepulauan, juga ada juga kunjungan dari kedutaan besar di Singapura yang tujuannya itu untuk menunjukkan komitmen dari negara tersebut untuk berinvestasi, seperti itu. Itu paragraf ketiga. Sekarang kita coba sesuaikan di paragraf ketiga ini. Di soal kedua itu jawabannya yang cocok sama paragraf ketiga ini apa, seperti itu. Nah, di paragraf ketiga itu main idea-nya itu letaknya itu ada yang di akhir nih. Anil Kumar visited the Riau Island administration on Tuesday to show the country's commitment. Oke, dirapin ya. To show the country's commitment in developing the marine tourism sector. Jadi di sini ada kata kuncinya, keyword yang bisa kita sesuaikan. Di pilihan A sekarang, kita lihat ke jawabannya di pilihan A. Di pilihan A itu katanya Singapore shows its commitment in developing the marine tourism sector in the 3 islands in Riau. Jadi Singapura itu menunjukkan komitmennya, its commitment in developing the marine tourism sector. Jadi dalam mengembangkan sektor pariwisatanya. Nah, seperti tadi
untuk jawaban opsi jawaban yang A itu sesuai dengan keyword yang ada, jadi bisa kita simpan terlebih dahulu. Seperti itu. Sekarang kita lihat nih pilihan jawaban yang B. Di situ Singapore Ambassador visited the three islands in Riau. Yap, bener kan ya? Tadi Singapore Ambassador bernama Anil Kumar Nayar itu visited the Riau Islands, akan tetapi jawaban ini tuh bukan jawaban yang lengkap. Nah, karena kenapa sih beliaunya itu mengunjungi pulau-pulaunya itu yang ada di Riau, seperti itu. Jadi jawaban yang B itu bukan jawaban yang tepat. Sekarang kita lihat di opsi jawaban yang C. Di jawaban yang C itu Singapore needs to invest in three islands in Riau. Di sini ada statement atau pernyataan bahwa Singapura itu butuh untuk berinvestasi di 3 pulau tersebut yang berada di Riau. Nah, akan tetapi yang butuh tadi, Singapura itu bukan butuh, akan tetapi lebih ke interested. Tertarik gitu. Jadi Singapura itu tertarik, bukan sebuah kebutuhan mereka, akan tetapi mereka tertarik untuk berinvestasi di Riau, di 3 pulau yang ada di Riau. Jadi untuk opsi jawaban C itu bukan opsi jawaban yang tepat yang bisa kita pilih. Kita coret nih. Sekarang kita ke jawaban yang D. Anil Kumar is the Singapore Ambassador in Indonesia. Anil Kumar is the Singapore Ambassador. Nah, dia benar nih. Singapore Ambassador kan bernama Anil Kumar gitu, yang mengunjungi Pulau Riau seperti itu. Akan tetapi karena tadi kita ditanyakannya main idea, ide pokok, jadi ide pokoknya itu bukan pembahasan bahwa Anil Kumar itu adalah sebuah duta besar, akan tetapi lebih ke pembahasan to show the country's commitment, untuk menunjukkan komitmen dari negara tersebut. Jadi jawaban D itu bukan pilihan jawaban yang tepat. Oke, udah kita coret nih 3. Sekarang sisa 1 lagi. Nah, sisa 1 lagi di opsi jawaban yang I. Coba kita lihat. Nah, di opsi jawaban yang I itu kalimatnya tourism is the best sector to invest your money in Riau. Tourism atau pariwisata ya, sektor pariwisata itu adalah sektor yang paling baik untuk menginvestasikan uang kita di Riau. Nah, apakah tadi paragraf ketiga pembahasannya tentang baik enggaknya kita menginvestasikan uang kita di khususnya ya di sektor pariwisata? Bukan. Jadi pembahasannya itu bukan baik apa enggaknya nih atau bagus apa enggaknya kita berinvestasi seperti itu, akan tetapi sudah merujuk kepada investasinya Singapura. Jadi sudah punya poin atau pembahasan yang lebih spesifik. Jadi jawaban I itu bukan jawaban yang tepat yang bisa kita pilih. Nah, ini kita coret. Oke? Nah, tadi yang sisa yang benar jawaban yang mana? Oke. Jadi jawaban yang kita simpan tadi jawaban yang I. Untuk nomor 2 jawaban yang bisa kita pilih adalah jawaban yang paling benar adalah A. Jadi jawaban yang lengkap. Singapore shows its commitment in developing the marine tourism sector in the 3 islands in Riau. Jadi gimana sobat pintar? Jawabannya ada yang sama nggak nih? Kalian pilih jawabannya A. Oke, bener kan jawabannya? Nah, sekarang kita coba pindah ke pembahasan selanjutnya. Nah, sobat pintar, tadi kita sudah membahas teks pertama tuh yang diikuti oleh 2 soal. Nah, sekarang kita coba sebelum pindah atau move on ke pembahasan selanjutnya, kita lihat dulu yuk video berikut tentang English idioms. Nah, sobat pintar, di video ini nih kita akan tahu nih beberapa English idiom or phrases yang bisa kalian gunakan. Nah, di sini kita akan membahas 5 English idioms. Yang pertama itu about to, yang kedua itu by the way, yang ketiga adalah in a way, dan yang keempat itu adalah on the other hand, yang terakhir as a matter of fact. Nah, sekarang sobat pintar kita coba bahas satu persatu. Nah, yang about to
English idioms atau phrases about to itu bisa kalian gunakan kalau kalian ingin mengutarakan atau mengekspresikan kalian akan melakukan sesuatu atau hampir melakukan sesuatu. Nah, contoh katanya seperti apa sih? Nah, contoh kata yang pertama nih ya. Misalkan, we were about to, jadi we were about to leave the restaurant when he arrived. Jadi, kita hampir aja meninggalkan rumah makan nih saat dia tiba. Contoh yang kedua, I'm about to start editing your photos. Itu contoh yang kedua. Jadi sobat pintar, English idioms yang kedua adalah by the way. Nah, frasa yang ini biasa kalian dengar kan, by the way, seperti itu. By the way sendiri itu apa sih? Jadi by the way sendiri itu bisa kalian gunakan kalau kalian mau transisi ke another topic. Jadi ke topik yang lain. Contoh kalimatnya seperti apa sih, Kak? Nah, contoh kalimat yang bisa kalian gunakan dalam by the way seperti itu adalah contoh yang pertama nih. I went to Marvel City Mall yesterday. By the way, did you know whom I met? Seperti itu. Jadi kemarin aku pergi ke Marvel City loh. Nah, by the way, gitu. Di situ jadi ada transisi. By the way, tahu nggak sih siapa yang aku temuin? Seperti itu. Nah, contoh yang kedua misalkan, by the way, I remembered where I put my phone. Seperti ngomong-ngomong, aku ingat di mana aku meletakkan HP-ku. Itu contoh yang kedua. Ya, English idioms yang ketiga itu adalah in a way, sobat pintar. Sobat pintar bisa gunakan in a way kalau misalkan mau mengutarakan sebuah dua sisi yang berbeda gitu ya, dua sisi yang ada pada situasi yang sama. Seperti apa sih contoh kalimatnya? Nih, contoh kalimat yang pertama itu, misalkan in one way, jadi kalian bisa mengubah e-nya itu jadi one. In one way, I'm sorry, we didn't stay longer. Jadi, ya in one way, I'm sorry, jadi saya minta maaf, kita nggak bisa bertahan lebih lama. We didn't stay longer. Oke, jangan baper dulu ya di yang ini. Sekarang kita lihat ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua itu misalkan, your idea is good in a way, but we have to consider the expenses. Jadi maksudnya itu idemu itu bagus loh in a way, akan tetapi kita juga harus memperhatikan nih pengeluarannya seperti apa. Itu contoh penggunaannya. English idioms yang keempat itu on the other hand, sobat pintar. Jadi on the other hand itu bisa kalian gunakan kalau misalkan kalian mau mengutarakan dua sisi yang berbeda. Nah, contoh penggunaannya seperti apa sih? Misalkan ada kalimat I think he is really funny. Jadi I think he is really funny. On the other hand, he is really quiet on the office. Misalkan seperti itu. Jadi dia itu sebenarnya lucu loh, akan tetapi sebaliknya, on the other hand, dia tuh sangat diem kalau misalkan di kantor. Nah, misalnya seperti itu. Jadi mengutarakan dua sisi yang berbeda. Nah, English idioms yang kelima adalah as a matter of fact. Jadi as a matter of fact itu sebenarnya kalau misalkan kalian biasa menggunakan actually atau really, tapi dalam konteks yang penggunaannya itu lebih panjang gitu ya. Jadi as a matter of fact gitu. Penggunaannya itu untuk menggantikan actually atau really. Nah, contoh penggunaannya seperti apa sih English idioms yang ini? Nah, English idioms yang ini as a matter of fact. Misalkan, the results seem not that good. As a matter of fact, the customer increased. Jadi, hasilnya tuh kayaknya nggak kelihatan bagus. Nah, as a matter of fact, actually, sebenarnya customer increased. Sebenarnya pelanggannya itu meningkat loh. Jadi ada penggunaan as a matter of fact di sini, actually, seperti itu. Itu adalah beberapa English idioms yang bisa kalian gunakan beserta contoh penggunaannya, sobat pintar. Nah, sobat pintar, gimana video tadi tentang English idioms or phrases? Berapa kata-kata sih yang biasa kalian temukan di penggunaan bahasa Inggrisnya? Nah, tadi kan ada 5 English idioms tuh yang bisa kalian gunakan, seperti about to, by the way, in a way, on the other hand, and as a matter of fact. Nah, setelah kalian mengetahui tentang English idioms yang bisa kalian gunakan, sekarang kita pindah ke pembahasan teks yang kedua ya.
Nah, Sobat Pintar, di sini ada teks kedua, naskah soal ujian nasional tahun 2013-2014 yang bentuknya juga news items. Dalam waktu 30 detik, kalian coba kerjakan dulu soal yang pertama ya. Nah, Sobat Pintar, gimana tadi kalian saat mengerjakan teks yang kedua soal pertama? Hasilnya benar apa salah? Sekarang kita coba bahas yuk. Nah, di soal yang pertama nih, sebelum kita bahas keseluruhan dari teks, kita lihat dulu di soalnya. What is the news about? Jadi, di soal pertama ini menanyakan beritanya itu tentang apa? Nah, seperti itu. Jadi kita harus mencari tahu beritanya itu tentang apa sih. Sekarang kita lihat yuk di teksnya, kita bahas. Ini kan bentuknya news item ya. Jadi news item atau misalkan kita tahunya itu naskah berita gitu ya, berita. Nah, ini ciri-cirinya. Yang pertama, di sini kalau misalnya ada tulisan kayak gini, Thailand, terus ada titik 2, itu berarti lokasinya. Lokasinya itu di mana? Oh, di negara Thailand. Tentang apa sih? Ayo kita baca bersama-sama nih. 42 passengers were injured and 2 were missing after 2 boats carrying Thai and foreign tourists collided in the popular island beach. Police said Sunday. Jadi 42 penumpangnya itu terluka dan 2 itu dinyatakan hilang. 2 were missing itu dinyatakan hilang setelah 2 perahu yang membawa orang-orang Thailand dan turis mancanegara itu collided. Collided itu apa sih? Ini saya tulis di sini ya, artinya collided itu maksudnya tuh bertabrakan. Jadi dua perahunya itu bertabrakan di di pulau, di pantai yang sedang mengadakan pesta seperti itu. Itu siapa sih yang menyatakan? Yang menyatakan itu petugas kepolisian yang berkata pada hari Minggu atau Sunday. Jadi petugas kepolisian itu menyatakan seperti itu. Nah, sekarang yang paragraf kedua. The speedboats were ferrying tourists to Phangan Island for a full moon party, a monthly event that attracts thousands of young, mostly Western tourists. Jadi kapalnya tuh ya, perahunya itu membawa turisnya itu ke Phangan Island. Jadi tujuan mereka itu ke Phangan Island yang ada di Thailand, Phangan Island yang ada di Thailand, itu untuk pesta apa sih? Full moon. Nah, pestanya itu full moon. Dia itu pesta apa sih sebenarnya? Nah, jadi di sini ada penjelasannya, a monthly event. Jadi acaranya itu bulanan, acara bulanan, kegiatan bulanan yang biasanya itu attract thousands of young, yang biasanya itu menarik para pemuda-pemudi nih. Kalian yang suka party, pernah nggak nih ikut party yang ini? Nah, di sini juga ada pernyataan selanjutnya. Mostly Western tourist. Jadi kebanyakan itu, di sini ada mostly, kebanyakan itu turis mancanegara yang dari barat tuh, Western, seperti itu. Oke, ini yang paragraf kedua. Sekarang kita ke paragraf yang ketiga. Provincial Police Officer Adipong Tupi said, of the 42 travelers injured, 39 were hospitalized, including 4 Britons, 4 Australians, and 4 Singaporeans. Also among them were Irish, Norwegian, Malaysian, and Thai tourists, he said. Jadi polisi ini ya, petugas kepolisiannya itu bernama Adipong Tupi mengatakan bahwa dari 42 travelers nih, orang yang sedang bepergian itu terluka. 39-nya itu di rumah sakit, sudah dirawat di rumah sakit, termasuk 4 Britons.
Britons, di sini ada for Britons, 4 Britons, for Australians, and for Singaporeans. Di sini ada Britons, Australians, ada juga Singaporeans, di selanjutnya juga ada Britons itu maksudnya itu penduduk Inggris, jadi orang-orang Inggris. Nah, kalau Australians berarti dia itu merujuk pada penduduk Australia. For Singaporeans berarti 4 penduduk Singapura, negara Singapura. Juga among them were Irish. Irish itu Irlandia. Maksudnya adalah orang-orang Irlandia. Nih, Irish. Norwegian itu Norwegia, orang-orang Norwegia, orang-orang Malaysia, dan orang-orang Thailandnya itu sendiri. Katanya, he said, he di sini refer ke Adibong Tupi yang menyatakan petugas kepolisiannya. Itu untuk yang paragraf ketiga nih. Sekarang kita lihat ke paragraf yang keempat. Di paragraf keempat bunyinya tuh, the boats collided and overturned before midnight Saturday, throwing the passengers into the rough sea water just off the island. The website of the Nation newspaper said. Jadi perahunya itu collided, gitu. Kayak tadi, collided bertabrakan and overturned sebelum tengah malam. Hari apa sih? Saturday. Jadi sebelum Sabtu tengah malam, seperti itu. Throwing the passengers into the rough sea. Jadi melemparkan penumpangnya itu, gitu, just off the islands. Nah ini kutipan ini, pernyataan ini tuh dari the website of the Nation newspaper said. Jadi kutipan itu dari website the Nation newspaper, seperti itu. Itu yang kalimat maksudnya paragraf yang keempat. Gimana sobat pintar? Nih panjang kan ya pembahasannya. Sekarang kita cocokkan untuk menemukan jawaban nomor 1 teks yang kedua ini. Nih, what is the news about? Pilihan yang pertama, a full moon party on a tourist boat. Apakah partinya tadi itu di perahunya? Ayo. Bukan. Jadi mereka itu, turisnya itu tujuannya tuh ke Phangan Islands ini. Jadi partinya itu diadakan di sini, at Phangan Island, bukan di turisnya. Jadi jawaban yang A itu bukan jawaban yang tepat. Oke, sekarang ke jawaban yang B, a beach party in Phangan Island. Apakah beritanya itu tentang pestanya yang ada di Pulau Phangan? Bukan. Memang pestanya kan disebutkan nih, pesta pantainya tuh yang di pinggiran pantai, tapi beritanya itu bukan tentang pestanya itu tadi, tapi beritanya itu tentang kecelakaan yang terjadi, jadi musibah yang terjadi. Jadi jawaban yang B itu bukan jawaban yang tepat, seperti itu. Sekarang, the missing tourist in Thailand. Jadi missing tourist, ada turis yang hilang tuh di Thailand. Apakah beritanya tentang kehilangan turis? Beritanya tentang turis yang hilang? Tadi kan memang ada nih, ini juga bisa menjebak, karena tadi kan disebutkan and two were missing. Jadi maksudnya yang hilang itu karena kecelakaan tersebut, bukan hanya karena hilang orang turis yang hilang biasa di Thailand, seperti itu. Jadi jawaban C itu jawaban yang kurang tepat. Nah sekarang jawaban yang D nih, a collision between two boats. Jadi a collision, jadi maksudnya tabrakan, itu sama dengan collided. Itu sama dengan yang collide, tabrakan. Dia berubah menjadi noun, tabrakan, gitu. Collision between two boats, jadi tabrakan dua perahu, seperti itu. Karena ini jawabannya itu sesuai dengan apa yang tertulis dalam beritanya, membahas tentang musibahnya, jadi jawaban D bisa kita simpan terlebih dahulu. Oke, sobat pintar, sekarang sisa satu jawaban nih, an accident on a speedboat.
Jadi ada kecelakaan nih, ada peristiwa terjadi on a. Ini ada padahal tadi itu ada dua, bukan hanya satu. Itu kan menyatakan singular. Bukan yang single gitu ya, maksudnya tuh singular, yang sendiri, yang tidak jamak. Akan tetapi tadi itu disebutkan di teks the speedboats. Di sini tuh ada as, berarti dia menyatakan kalau itu jamak, lebih dari satu. Jadi jawaban itu bukan jawaban yang tepat. Nah, tadi jawaban yang benar yang mana yang kita simpan? Oke, benar, jawaban yang D. Jadi untuk nomor 1, dengan pertanyaan what is the news about, jawaban yang tepat adalah jawaban yang D, a collision between two boats. Nih, sobat pintar. Gimana sobat pintar untuk pembahasan teks pertama di soal yang pertama, teks kedua maksudnya di soal yang pertama. Sekarang kita coba move on ke pertanyaan yang kedua ya. Nah, sobat pintar, di sini teks kedua ada pertanyaan keduanya juga. Dalam waktu 30 detik, kalian coba kerjakan dulu ya. Nah, sobat pintar, gimana tadi hasil kalian mengerjakan soal yang kedua? Sekarang kita bahas yuk. Nah, sekarang itu pertanyaannya itu adalah nih ya, yang kedua, maksudnya soal yang kedua. We know from the text that nih, jadi kita tahu dari teks itu bahwa nah di sini tuh sama saja kalau misalkan pertanyaannya itu we can conclude that. Jadi pertanyaan itu sebenarnya sama. Jadi maksudnya apa sih, informasi apa yang bisa kita dapat atau kesimpulannya itu apa sih intinya? Kesimpulannya itu apa yang bisa disimpulkan. Jadi kita lihat, tadi kan kita sudah baca nih teksnya keseluruhan. Nah, kita sekarang cocokkan di pilihannya. Yang A, coba. The boat carried 42 passengers. Jadi perahunya itu membawa 42 penumpang. Benar apa enggak? Benar. Mereka membawa 42 penumpang, ya kan? Nih. Akan tetapi, apakah tadi boatnya itu hanya satu? Bukan, boatnya tadi ada dua yang bertabrakan. Jadi jawabannya A itu jawabannya kurang lengkap. Jadi jawabannya A itu bukan jawabannya yang bisa kita pilih. Sekarang jawaban yang B. 42 passengers were badly injured. Jadi 42 passengers itu terluka. Benar apa enggak? Benar tadi, ayo saya tunjukkan. Nih di yang kalimat pertama nih, baris pertama, 42 passengers were injured. Jadi jawaban yang ini itu bisa kita simpan terlebih dahulu karena sesuai. Sekarang yang C, 2 missing passengers were westerners. Nah, dua orang yang hilang tuh ya, dua penumpang yang hilang itu adalah bule-bulenya itu, bukan orang Thailandnya. Kita lihat, kita buktikan nih. Nih, and two were missing after two boats carrying Thai and foreign tourists. Jadi di sini itu tidak ada spesifikasi menyebutkan dua itu siapa aja. Apakah orang Thailandnya aja, apakah orang Thailand dan warga negara asingnya, pengunjung asing, turis asing, seperti itu. Tapi hanya disebutkan bahwa 42 yang terluka sama 2 yang hilang itu, mereka penumpangnya itu berisi orang Thailandnya itu sendiri dan turis asing. Jadi untuk jawaban yang ini, bukan were westerners, karena tidak ada spesifiknya, jadi jawaban yang ini bukan jawaban yang tepat. Coba kita lihat ke jawaban yang D sekarang. The passengers were mostly foreign tourists. Nah, bener nggak sih? Bener. Karena kan tadi kita nyebutin nih, banyak nih. Of the 42 travelers injured, 39 were hospitalized
including for Britons, dari orang Inggrisnya tuh ada Australia, ada Singapura, also among them itu setelah itu, maksudnya selain itu ada juga dari Irlandia, ada dari Norwegia, Malaysia, juga turis dari Thailandnya itu sendiri. Jadi mostly mereka itu foreigners kan, foreign, orang luar atau orang asing. Jadi jawaban yang D itu bisa kita simpan. The boat collided on the way back to Pangan Island. Apakah jawabannya benar? Di sini jawaban yang kurang benar itu ada di kata-kata on the way back. Bukan on the way back, tapi to. To saja. Nih, to Pangan. Jadi jawaban itu bukan jawaban yang tepat. Oke? Nah, sekarang jawaban yang kita simpan ada dua, B sama D. Kita seleksi lagi nih, biasanya yang menjebaknya itu ada di mana? Coba jawaban yang B. 42 passengers were badly injured. Nah, di konteksnya, di dalam kalimatnya, dalam teks berita itu tidak ada kata-kata badly. Atau sangat lukanya itu parah. Jadi jawaban B itu kurang tepat dan jawaban yang bisa kita pilih adalah jawaban yang D. The passengers were mostly foreign tourists. Nah, ada yang sesuai nggak nih sama jawaban yang tepat? Gimana Sobat Pintar pembahasan untuk yang nomor 2? Nah, sekarang kita coba move ke jawaban yang untuk soal yang ketiga ya. Nah, Sobat Pintar, di sini teks kedua, di soal yang ketiga, dalam waktu 30 detik, kalian coba kerjakan dulu ya. Nah, Sobat Pintar, gimana tadi kalian mengerjakan nomor 3? Hasilnya benar apa salah? Sekarang kita bahas yuk. Nah, di nomor 3 ini, itu ada petikan kalimat, titik-titik-titik, of the 42 travelers injured. Nah, itu letaknya itu ada di paragraf ketiga. Nah, yang ditanyakan adalah the word travelers means people who are. Jadi, travelers itu apa sih? Travelers, di sini ada jamak, itu maksudnya tuh orang yang sedang bepergian, orang yang sedang bepergian. Gitu, jadi orang-orang yang sedang bepergian. Nah, sekarang kita coba bahas di opsi jawabannya satu-satu itu maknanya apa. Yang having fun ya, having fun itu maksudnya bersenang-senang. Bersenang-senang. Nah, itu yang having fun. Sekarang yang B, joining a trip. Joining a trip itu maksudnya itu ikut serta. Ikut serta atau bergabung. Gabung dalam dari sebuah perjalanan. Kayak gitu, joining a trip. Nah, sekarang going together. Going together itu maksudnya bepergian, pergi bersama. Nah, yang D, touring on the boat. Jadi maksudnya itu melakukan perjalanan menggunakan boat atau di atas perahu. Oke, sekarang yang I, visiting a western area. Visiting itu mengunjungi wilayah orang-orang barat, wilayah-wilayah barat seperti itu. Itu yang I. Nah, dari makna travelers itu orang yang sedang bepergian seperti itu, kira-kira makna yang sesuai atau yang bisa menjadikan definisi dari travelers itu yang mana sih? Jadi, yang bisa kita pilih adalah yang joining a trip. Nah,
yang having fun kan hanya bersenang-senang gitu kan maknanya. Nah, kenapa nggak yang going together sih? Nah, soalnya travelers itu kan ini ya definisi yang secara general. Nah, kalau travelers itu sendiri kan ada yang solo traveler, ada juga yang group traveler. Jadi tidak spesifikasi ke salah satu tapi secara general. Jadi going together atau pergi bersama itu bukan jawaban yang tepat. Nah, kalau touring on the boat, nah ini kan travelers bisa kemana aja menggunakan transportasi apa aja, jadi nggak spesifik ke perahu aja. Visiting a western area, nah travelers kan juga bepergiannya nggak spesifik ke western aja, bisa ke Europe atau yang lain seperti itu. Jadi jawaban yang di soal yang nomor 3 itu jawabannya adalah B. Gitu, sobat pintar. Gimana? Jangan lupa ya kalau misalnya kalian masih bingung bisa lo langsung komen di bawah. Nah, sobat pintar, tadi kita sudah bahas bareng-bareng nih ya beberapa naskah ujian nasional bahasa Inggris dari tahun 2015-2016 dan juga tahun pelajaran 2013-2014. Nah, tadi di tengah-tengah juga kita sudah menonton video kan tentang English idioms or phrases. Nah, tadi idiomsnya bisa kalian gunakan loh, bisa jadi kalian sekalian mempraktekkan menggunakan bahasa Inggris yang lebih baik lagi. Nah, semoga penjelasan tadi bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa ya, kalian bisa juga langsung komen di bawah kalau misalnya ada penjelasan yang masih kalian bingungkan. Oke? Belajar pintar bersama Aku Pintar. Sampai jumpa! Belajar pintar bersama Aku Pintar. Download sekarang